Ada satu waktu yang jika engkau terjaga di sana, bukan engkau yang mendekat kepada Allah, tetapi Allah yang sedang mendekat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab bukanlah waktu biasa. Ia adalah celah sunyi yang hampir tidak disentuh manusia, namun justru menjadi saat paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Di waktu ini, doa tidak perlu dikejar oleh suara, karena hati sedang berada di titik paling jujur. Para arif mengatakan siapapun yang terjaga di detik-detik ini, sejatinya sedang dipanggil, bukan sekadar terbangun. Video ini bukan tentang amalan yang panjang, bukan pula tentang lafaz yang rumit, melainkan tentang 3 ucapan halus yang jika hadir dari kedalaman kesadaran, mampu mengubah posisi ruh di hadapan Allah. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diuji, tetapi untuk disimpan sebagai rahasia antara engkau dan Dia. Jika hatimu terasa tertarik, jangan beranjak, karena bisa jadi ini bukan kebetulan engkau mendengarnya. Bab 1. Waktu yang tidak diperhatikan namun ditunggu langit. 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab bukanlah waktu yang ramai. Ia tidak diperebutkan oleh manusia, tidak diburu oleh dunia, dan hampir selalu terlewat oleh jiwa yang terlalu sibuk dengan siang. Namun justru di waktu yang sunyi itulah, langit berada dalam keadaan paling rendah, paling dekat, paling terbuka. Bukan karena Allah membutuhkan keheningan, tetapi karena manusia yang membutuhkan ruang agar hatinya bisa mendengar. Di detik-detik ini, dunia seakan menarik napas panjang dan ruh diberi kesempatan untuk bangun sebelum tubuh sepenuhnya terjaga. Bulan Rajab sendiri bukan sekadar penanda kalender Hijriah. Ia adalah bulan yang sejak awal telah Allah muliakan. Bulan yang mengandung isyarat pembersihan, bulan di mana banyak tabir mulai ditipiskan bagi mereka yang mau diam dan menyimak. Rajab adalah bulan ketika doa tidak hanya naik, tetapi disambut. Namun yang sering luput dipahami, bukan panjang doa yang membuat langit bergetar, melainkan keadaan hati saat doa itu diucapkan. Dan 7 menit sebelum subuh adalah waktu di mana ego sedang lemah dan ruh sedang jujur. Pada waktu ini manusia berada di ambang 2 dunia. Malam belum sepenuhnya pergi, siang belum sepenuhnya datang. Inilah waktu peralihan, dan dalam ilmu ma'rifat, waktu peralihan selalu membawa rahasia. Di saat inilah banyak hamba yang dulu diangkat derajatnya, bukan karena banyaknya amal, tetapi karena ketepatan hadirnya mereka di hadapan Allah. Mereka tidak membawa tuntutan, tidak membawa daftar keinginan, hanya membawa kerendahan yang utuh. Banyak orang mengira bahwa pintu arsy bergetar karena suara yang lantang, karena lafaz yang panjang, atau karena amalan yang viral. Padahal getaran itu terjadi ketika ucapan keluar dari hati yang telah hancur dari kesombongan. 3 ucapan yang akan dibahas dalam perjalanan ini bukanlah mantra, bukan pula rahasia yang bisa dipamerkan. Ia adalah kalimat-kalimat yang jika diucapkan pada waktu yang tepat, dengan kesadaran yang tepat, dapat mengubah posisi ruh di hadapan Allah. Bab ini bukan untuk mengajarkanmu ritual baru, melainkan mengingatkanmu pada sesuatu yang mungkin pernah kau rasakan, tetapi tidak pernah kau pahami. Bahwa ada waktu tertentu di mana Allah tidak hanya mendengar doa, tetapi memperhatikan siapa yang berdoa. Dan jika engkau termasuk orang yang terjaga di 7 menit terakhir sebelum subuh di bulan Rajab, maka mungkin bukan kebetulan engkau sampai di sini. Bisa jadi ini adalah panggilan halus yang selama ini menunggumu untuk disadari. Bab 2. Saat langit menunduk dan doa tidak lagi ditolak. Pada 7 menit terakhir sebelum subuh, ada keadaan yang tidak banyak dibicarakan, tetapi dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terjaga. Langit seakan menunduk, bukan karena perubahan arah, melainkan karena turunnya perhatian ilahi kepada hamba yang terjaga dalam kesadaran. Di saat inilah doa tidak perlu dipaksa naik, sebab ia sudah berada di jalur yang benar. Banyak orang berdoa sepanjang malam namun hatinya masih berisik. Sementara satu helaan napas yang jujur di waktu ini mampu menembus lapisan yang tidak bisa ditembus oleh ribuan kata. Dalam hakikat tauhid, Allah tidak jauh dan tidak dekat secara jarak, tetapi dekat dan jauh secara kesadaran. 7 menit sebelum subuh adalah saat di mana kesadaran manusia berada pada titik paling jujur. Tidak ada lagi kepentingan dunia yang mendesak,
Tidak ada lagi sorotan manusia yang ditunggu. Yang tersisa hanyalah hamba dan Tuhannya. Inilah sebabnya para arif menyebut waktu ini sebagai saat di mana Allah memanggil tanpa suara dan hanya mereka yang hatinya tenang yang bisa menangkap isyarat itu. Ucapan pertama yang kelak akan engkau pahami bukan sekadar kalimat tetapi pengakuan terdalam. Ia tidak lahir dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan dari keberanian untuk mengakui ketidakberdayaan. Banyak manusia gagal merasakan manisnya doa karena masih berdiri di hadapan Allah sebagai penuntut, bukan sebagai hamba. Padahal ketika seorang hamba benar-benar runtuh di hadapannya, saat itulah ia sedang dibangun kembali dengan cara yang tidak terlihat. Bulan Rajab memperhalus semua ini. Ia seperti pintu yang telah dibuka setengah, menunggu siapa yang mau mendorongnya dengan adab. Di bulan ini, kesalahan lama diberi peluang untuk dilepaskan dan luka batin diberi kesempatan untuk disembuhkan. Namun syaratnya bukan banyaknya amal lahiriah, melainkan kesungguhan hadirnya hati. Dan 7 menit sebelum subuh adalah waktu di mana Rajab memperlihatkan wajah aslinya, lembut namun penuh wibawa. Jika selama ini engkau merasa doamu seperti berhenti di langit yang sama, mungkin bukan karena Allah menahan, tetapi karena waktumu belum tepat. Bab ini ingin menyadarkanmu bahwa ada momen tertentu di mana Allah tidak menguji kesabaranmu, melainkan mengundang kejujuranmu. Dan ketika undangan itu dijawab bukan dengan suara keras, tetapi dengan hati yang benar-benar pulang, saat itulah sesuatu di atas arsy mulai bergerak, bukan karena Allah berubah, tetapi karena engkau yang akhirnya berada di tempat yang semestinya. Bab 3, ucapan pertama. Saat diri tidak lagi meminta, hanya mengaku. Di 7 menit sebelum subuh, ada satu ucapan yang jika keluar dengan benar, ia tidak terdengar seperti doa, melainkan seperti pengakuan yang telah lama dipendam. Ucapan ini tidak diawali dengan harapan besar, tidak pula ditutup dengan ambisi dunia. Ia lahir ketika seseorang akhirnya lelah mempertahankan citra dirinya di hadapan Allah. Pada momen ini, hamba tidak lagi berkata, "Ya Allah, berikan aku," melainkan mengakui, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa tanpamu." Dan pengakuan semacam inilah yang menggetarkan dimensi ruhani. Dalam makrifat, pengakuan lebih tinggi derajatnya daripada permintaan. Permintaan masih menyisakan jarak, sementara pengakuan meruntuhkan jarak itu. Ketika seorang hamba mengakui kefakirannya dengan penuh kesadaran, ia sedang menempatkan dirinya pada posisi yang paling dicintai Allah. Bukan karena kefakirannya, tetapi karena kejujurannya. Di titik ini, hati berhenti berdialog dengan dunia dan mulai berhadapan langsung dengan kebenaran tentang dirinya sendiri. Ucapan pertama ini bukan kalimat panjang, tetapi maknanya luas dan dalam. Ia diucapkan bukan dengan bibir yang berharap balasan cepat, melainkan dengan hati yang siap menerima apapun keputusannya. Ketika kalimat ini keluar, bukan hanya dosa yang luruh, tetapi juga beban yang selama ini tidak disadari. Banyak kegelisahan manusia bukan berasal dari takdir yang berat, melainkan dari upaya keras untuk terlihat mampu di hadapan Allah, seolah-olah diri ini masih punya daya selainnya. Pada bulan Rajab, pengakuan semacam ini memiliki daya yang berlipat. Rajab adalah bulan di mana Allah membuka ruang taubat tanpa banyak pertanyaan. Namun taubat yang sejati tidak selalu berupa air mata, melainkan keberanian untuk berhenti menyalahkan keadaan. Di 7 menit sebelum subuh, ketika dunia benar-benar diam, ucapan pengakuan ini jatuh tepat ke pusat kesadaran, membuat ruh bergetar karena akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Ketika ucapan pertama ini diucapkan dengan benar, tidak ada sensasi yang perlu dicari. Tidak ada tanda-tanda lahiriah yang harus ditunggu. Yang terjadi hanyalah ketenangan yang asing namun akrab. Seolah-olah beban lama dilepas tanpa perlu dijelaskan. Dan jika engkau merasakan ketenangan itu, jangan buru-buru beranjak, karena setelah pengakuan akan ada ucapan berikutnya yang tidak lagi berbicara tentang dirimu, melainkan tentang siapa sebenarnya yang selama ini mengatur seluruh perjalanan hidupmu. Bab 4, ucapan kedua, saat kehendak dilepaskan dan takdir diterima. Setelah pengakuan lahir dari kedalaman hati, ada satu ucapan yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa yang telah tenang. Ucapan ini tidak mungkin keluar dari hati yang masih ingin
mengatur, menuntut, atau mengoreksi jalan Allah. Ia lahir ketika seseorang berhenti bernegosiasi dengan takdir. Di 7 menit sebelum subuh, ketika sisa malam masih memeluk kesunyian, ucapan ini terdengar seperti penyerahan yang tidak lagi mengandung keluhan, hanya penerimaan yang utuh. Ucapan kedua ini adalah tentang melepas kehendak pribadi. Bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menyadari bahwa usaha tidak pernah berdiri sendiri. Banyak manusia beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya masih sibuk menentukan hasil. Padahal dalam tauhid yang murni, hasil adalah wilayah Allah, sementara ikhtiar adalah adab seorang hamba. Ketika ucapan ini dihadirkan dengan kesadaran, hamba tidak lagi menuntut jalan yang ia inginkan, melainkan siap berjalan di jalan yang Allah pilihkan. Pada bulan Rajab, pelepasan kehendak ini menjadi sangat halus namun menentukan. Rajab bukan bulan untuk memaksakan perubahan, tetapi bulan untuk meluruskan arah. Di waktu yang sempit sebelum subuh, ketika cahaya belum sepenuhnya datang, jiwa belajar bahwa tidak semua kegelapan harus dilawan. Sebagian hanya perlu diterima agar cahaya bisa masuk dengan sendirinya. Dan ucapan kedua ini adalah pintu masuknya cahaya itu. Banyak orang salah memahami tawakal sebagai sikap pasif, padahal tawakal sejati adalah puncak kesadaran. Ketika ucapan ini keluar, hamba tidak lagi berkata dalam hati, "Mengapa hidupku seperti ini?" Tetapi bergeser menjadi, "Inilah yang Engkau pilihkan dan aku ridha." Keridaan semacam ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan ruhani yang jarang dimiliki. Ia membuat hati berhenti bergejolak dan pada saat yang sama membuka ruang bagi pertolongan yang tidak terduga. Jika ucapan kedua ini benar-benar hadir, engkau akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan cara memandang keadaan. Beban hidup mungkin belum hilang, masalah mungkin belum selesai, tetapi hatimu tidak lagi memberontak. Dan ketika hati berhenti melawan, saat itulah rahasia ilahi mulai bekerja dengan cara yang tidak bisa direncanakan oleh akal. Namun perjalanan ini belum selesai, karena masih ada satu ucapan terakhir yang tidak berbicara tentang penerimaan, melainkan tentang pengesaan yang paling dalam. Bab 5, ucapan ketiga, saat semua kembali ke satu. Ucapan ketiga hanya bisa muncul setelah pengakuan dan penyerahan benar-benar matang. Ia bukan kalimat yang lahir dari dorongan emosi, melainkan dari kejernihan tauhid yang telah menetap di hati. Di 7 menit sebelum subuh, ketika waktu seakan berhenti bergerak, ucapan ini terdengar sederhana, namun maknanya mengguncang seluruh lapisan kesadaran. Ia bukan tentang apa yang engkau alami, bukan pula tentang apa yang engkau inginkan, melainkan tentang siapa yang sesungguhnya berkuasa atas segalanya. Dalam makrifat, pengesaan tidak berhenti pada pengakuan lisan bahwa Allah Maha Esa. Tauhid sejati terjadi ketika hati berhenti menggantungkan sebab kepada selainnya. Ucapan ketiga ini adalah pernyataan batin bahwa tidak ada yang bekerja di balik kehidupan ini kecuali Allah. Bukan keadaan, bukan manusia, bukan masa lalu, dan bukan dirimu sendiri. Ketika ucapan ini hadir, semua sebab runtuh, dan yang tersisa hanyalah kehendak ilahi yang tunggal. Bulan Rajab memperkuat getaran ucapan ini. Karena Rajab adalah bulan pembersihan niat, maka ucapan ketiga ini seperti air yang membasuh sisa-sisa ketergantungan yang belum disadari. Di saat ini, hamba tidak lagi melihat musuh dan penolong sebagai dua hal yang berbeda. Semuanya dipahami sebagai alat dalam satu skenario besar yang sedang Allah jalankan dengan penuh hikmah. Dan pemahaman inilah yang membuat hati berhenti merasa terancam oleh apapun. Ketika pengesahan ini benar-benar dirasakan, doa tidak lagi berisi permintaan panjang. Kadang ia hanya berupa kehadiran yang hening. Hamba tidak sibuk menyebut namanya berulang-ulang, karena hatinya sedang disebut olehnya. Inilah kondisi di mana zikir tidak lagi diucapkan, tetapi terjadi. Dan pada saat itulah, para arif mengatakan bahwa pintu arsy bergetar, bukan karena suara, tetapi karena keselarasan antara hati hamba dan kehendak Rabb-Nya. Jika engkau sampai pada ucapan ketiga ini, jangan merasa telah mencapai apapun. Justru disinilah awal dari kerendahan yang paling dalam. Karena semakin jelas Allah bagi seorang hamba, semakin kecil dirinya di hadapannya. Dan ketika diri mengecil tanpa merasa terhina,
saat itulah kehidupan mulai ditata ulang dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Namun pemahaman ini masih perlu dijaga karena setelah perjumpaan selalu ada ujian keistiqomahan yang menunggu. Bab 6 setelah ucapan itu, saat jiwa tidak lagi sama. Setelah 3 ucapan itu terlewati, sesuatu yang halus namun pasti mulai berubah. Bukan langit yang terlihat berbeda, bukan pula dunia yang langsung berbalik arah. Perubahan itu terjadi di dalam pada cara jiwa memandang hidupnya sendiri. Di 7 menit sebelum subuh, ketika ucapan-ucapan itu dihadirkan dengan kesadaran penuh, hati seperti dipindahkan dari pusat kegelisahan menuju pusat ketenangan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi menjadikan masalah sebagai pusat hidupnya. Dalam perjalanan makrifat, momen setelah perjumpaan seringkali lebih berat daripada momen saat perjumpaan itu sendiri. Karena setelah rasa dekat itu hadir, dunia akan kembali mengetok dengan cara-cara lama. Ujian datang bukan untuk menjauhkan, melainkan untuk memastikan apakah kesadaran itu akan dibawa ke siang hari. Rajab mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan peristiwa sesaat, melainkan sikap batin yang harus dijaga dalam aktivitas paling sederhana. Hamba yang telah mengucapkan 3 kalimat ini dengan jujur akan mulai merasakan perubahan cara berpikir. Ia tidak lagi reaktif terhadap kejadian, tidak mudah terseret oleh emosi sesaat. Ada jarak yang sehat antara dirinya dan dunia, bukan jarak menjauh, tetapi jarak memahami. Ia tetap bekerja, berbicara, dan berinteraksi, namun hatinya tidak lagi tenggelam. Inilah tanda bahwa ruh telah mencicipi ketenangan yang sejati. Banyak orang mengira bahwa tanda spiritualitas adalah keajaiban yang tampak. Padahal tanda yang paling nyata adalah perubahan sikap. Ketika hati menjadi lebih sabar tanpa dipaksa, lebih lembut tanpa dibuat-buat, dan lebih jujur tanpa takut kehilangan, disitulah bekas getaran arsy itu menetap. Ia tidak meninggalkan sensasi, tetapi meninggalkan arah hidup yang lebih lurus. Jika engkau merasakan perubahan ini, jangan terburu-buru menceritakannya. Simpan ia sebagai amanah antara dirimu dan Allah. Karena pengalaman rohani yang dijaga dalam diam akan tumbuh lebih kuat daripada yang diumumkan. Dan ingatlah, 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab bukan tujuan akhir, melainkan pintu. Di balik pintu itu ada perjalanan panjang yang menuntut kesetiaan hati, bukan sekadar pengalaman sesaat. Bab 7, mengapa waktu ini dipilih, bukan yang lain. Tidak semua waktu diciptakan dengan fungsi ruhani yang sama. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu yang disiapkan khusus untuk perjumpaan. 7 menit sebelum subuh termasuk waktu yang terakhir ini. Ia bukan dipilih karena angka, tetapi karena keadaan. Pada saat ini, jasad berada di ambang bangun, sementara ruh belum sepenuhnya kembali terikat pada dunia. Kesadaran masih jernih, belum dipenuhi rencana, belum disibukkan peran. Inilah ruang yang paling mudah ditembus oleh cahaya makrifat. Para arif memahami bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu, tetapi manusia dibantu oleh waktu. Karena itu Allah menyiapkan momen-momen tertentu agar hamba lebih mudah hadir dengan utuh. Di akhir malam ketika kebisingan batin mereda, doa tidak lagi harus menembus lapisan ego yang tebal. Ia langsung menuju hati yang sedang terbuka. Dan ketika hati terbuka, bukan hanya doa yang naik, tetapi pemahaman yang turun. Bulan Rajab mempertegas keistimewaan waktu ini. Ia adalah bulan yang menjadi jembatan menuju bulan-bulan besar berikutnya. Rajab seperti panggilan awal agar hamba bersiap sebelum memasuki fase yang lebih berat dan lebih terang. 7 menit sebelum subuh di Rajab adalah undangan awal, bukan untuk menuntut perubahan drastis, tetapi untuk meluruskan arah agar langkah berikutnya tidak salah pijak. Mengapa bukan sepertiga malam yang panjang atau waktu duha yang terang? Karena waktu ini tidak menuntut kesiapan yang sempurna, hanya kehadiran yang jujur. Bahkan hamba yang lelah, yang belum sempat beramal banyak, masih bisa hadir di waktu ini dengan satu modal, kesadaran. Dan Allah lebih mencintai kesadaran daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Jika engkau merasa tertarik dengan waktu ini tanpa tahu sebabnya, bisa jadi itu bukan keinginanmu semata. Ada hidayah yang sedang bekerja secara halus.
Karena tidak semua orang diberi rasa ingin hadir di waktu yang sunyi. Dan ketika rasa itu muncul, tugasmu bukan mempertanyakannya, melainkan menjaganya. Karena waktu ini, jika dirawat dengan adab dan keikhlasan, akan menjadi titik balik yang pelan, tapi pasti dalam perjalanan ruhani seseorang. Bab 8. Jika tidak terjadi apa-apa, jangan berhenti. Ada satu hal yang sering membuat hamba berhenti di tengah jalan. Harapan akan tanda. Banyak orang mendekat kepada Allah dengan niat yang baik, namun diam-diam menunggu sesuatu yang terasa. Cahaya, getaran, mimpi, atau ketenangan yang dramatis. Padahal dalam perjalanan makrifat, tidak semua yang penting harus terasa. Sebagian bekerja dalam diam, menata ulang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada emosi sesaat. 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab bukan panggung pengalaman spiritual. Ia adalah ruang kerja sunyi bagi hati. Jika setelah mengucapkan 3 ucapan itu, engkau merasa biasa saja, bahkan terasa kering, jangan menyimpulkan apapun. Karena Allah sering bekerja di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh perasaan. Yang berubah bukan suasana, melainkan arah. Dan arah hanya bisa dilihat setelah waktu berlalu. Banyak hamba yang ditolong justru tidak menyadari kapan pertolongan itu dimulai. Ia hanya tahu bahwa beberapa waktu kemudian hatinya lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya lebih terjaga. Inilah buah dari kehadiran yang konsisten, bukan dari pengalaman sesaat. Rajab mengajarkan bahwa pembersihan sejati sering terasa seperti kekosongan, bukan kepenuhan. Jika engkau tetap hadir meski tidak merasakan apa-apa, itulah adab yang paling tinggi. Karena engkau datang bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk menyatakan kehambaan. Dan Allah mencintai hamba yang datang tanpa syarat. Di titik inilah banyak pintu justru dibuka, karena niat telah benar-benar bersih dari pamrih tersembunyi. Maka jangan berhenti hanya karena hatimu belum bergetar. Getaran itu bukan tujuan, melainkan efek samping. Tujuan sejatinya adalah istiqomah dalam kesadaran. Dan siapapun yang menjaga 7 menit ini dengan penuh adab, tanpa tuntutan, tanpa drama, sedang menanam sesuatu yang kelak tumbuh pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Bab 9. Jangan cari ucapannya, hadirkan keadaannya. Di titik ini, ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan dengan lembut. Banyak orang setelah mendengar tentang 3 ucapan itu, mulai sibuk mencari redaksinya. Mereka ingin tahu kalimat apa yang harus dihafal, bagaimana susunan katanya, dan kapan tepatnya harus diucapkan. Padahal yang menggetarkan bukanlah rangkaian huruf, melainkan keadaan batin saat kalimat itu keluar. Tanpa keadaan, ucapan hanya menjadi suara yang kembali ke diri sendiri. Dalam ma'rifat, keadaan selalu mendahului kata. Ketika hati telah sampai pada pengakuan, penyerahan, dan pengesaan, ucapan akan muncul dengan sendirinya, meski dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah tidak menilai kefasihan, tetapi kejujuran. Bahkan diam yang penuh kesadaran lebih tinggi nilainya daripada doa panjang yang diucapkan tanpa kehadiran hati. 7 menit sebelum subuh bukan waktu untuk berpikir keras, apalagi memaksakan suasana. Ia adalah waktu untuk berhenti mengatur dan mulai menyadari. Duduklah dengan tenang, bernapaslah dengan sadar, dan biarkan hatimu perlahan turun dari kepalanya. Ketika pikiran berhenti sibuk, hati akan berbicara. Dan ketika hati berbicara, itulah ucapan yang sebenarnya. Bulan Rajab membantu proses ini dengan caranya sendiri. Energi waktunya membuat hati lebih mudah jujur, lebih mudah luluh. Namun kejujuran ini tidak bisa dipercepat. Ia hadir ketika engkau tidak lagi mengejar hasil. Maka jangan jadikan amalan ini sebagai proyek spiritual. Jadikan ia sebagai ruang pulang, tempat engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Jika engkau bisa menjaga adab ini, engkau akan memahami bahwa 3 ucapan itu sejatinya adalah satu perjalanan. Dari melihat diri, menuju melepas diri, lalu kembali kepada Yang Maha Satu. Dan ketika perjalanan itu terjadi, meski tanpa kata, tanpa suara, tanpa tanda, sesuatu di dalam dirimu telah berpindah tempat. Dari gelisah menuju pasrah, dari pasrah menuju yakin. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar mengetahui apa yang harus diucapkan. Bab 10.
Jika engkau terjaga di waktu itu, engkau tidak sendirian. Ketahuilah, ketika engkau terjaga di 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab, engkau tidak berdiri sendirian dalam sunyi. Ada banyak hamba lain yang mungkin tidak kau kenal, namun berada dalam keadaan batin yang serupa. Mereka tidak saling melihat, tidak saling mendengar, tetapi disatukan oleh satu hal, kehadiran di hadapan Allah tanpa perantara dunia. Inilah jamaah yang tidak tampak, namun dikenal oleh langit. Di waktu ini Allah tidak mencari jumlah, tidak pula memperhitungkan latar belakang. Yang diperhatikan hanyalah hati yang datang tanpa topeng. Tidak peduli apakah engkau merasa alim atau merasa penuh kekurangan, selama engkau hadir dengan jujur, engkau termasuk yang dipanggil. Dan seringkali yang paling dekat justru mereka yang tidak merasa layak, tetapi tetap datang karena tidak tahu harus pergi kemana selain kepadanya. Jika suatu hari engkau bangun dan merasa berat untuk hadir di waktu ini, jangan menyalahkan dirimu. Kesadaran tidak selalu stabil, dan itu bagian dari perjalanan. Yang penting bukan selalu berhasil, tetapi selalu kembali. Karena setiap kali engkau kembali, jarak itu dipendekkan. Dan setiap kali engkau memulai lagi, pintu itu tidak pernah ditutup. Bab ini menutup perjalanan ini, bukan dengan janji dunia, bukan pula dengan ancaman. Ia hanya ingin meninggalkan satu kesadaran, bahwa Allah lebih dekat daripada yang engkau bayangkan. Dan waktu-waktu tertentu hanyalah sarana agar engkau menyadari kedekatan itu. 7 menit sebelum subuh di bulan Rajab bukanlah rahasia bagi langit, tetapi masih menjadi rahasia bagi banyak hati. Jika setelah semua ini engkau merasa hatimu lebih tenang, lebih tunduk, dan lebih sadar akan kehadiran Allah dalam hidupmu, maka itulah tanda bahwa sesuatu telah sampai. Tidak perlu diceritakan, tidak perlu dibuktikan, cukup dijaga. Karena apa yang dijaga dengan adab akan tumbuh dengan izinnya. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa getaran itu tidak pernah terjadi di arsy semata, tetapi di dalam hatimu sendiri. Jika hatimu menjadi lebih tenang setelah mendengarnya, jangan cari penjelasan, cukup jaga kesadaran itu dalam diam. Karena apa yang Allah sentuh di waktu sunyi tidak untuk diumumkan, tetapi untuk dihidupi. Semoga kita termasuk hamba yang terjaga ketika langit sedang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.